dulu, nama saya Supriyono, saya Ketua LSM Masyarakat Peduli Anti Korupsi Nganjuk. Rumah saya dekatnya Pak Hartono ini, ya rumah Ingat Dirjo. Mungkin ini ada yang bekas kulit saya di sini. Ya. Jadi saya sebagai Ketua LSM Masyarakat Peduli Anti Korupsi dan Ketua LSM Forum Peduli Berusaha Kabupaten Nganjuk. Ya. Jadi ini akan memberi materi tentang anti korupsi. Ya, mohon didengarkan ya. Apa kalau yang diarani korupsi itu apa sebenarnya? Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan maupun KPK masih diberikan kepada pendidikan kepada anak. Nah, ini penting ya. Mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi itu sudah diajarkan anti korupsi ya. Makanya ini nanti sampai menjadi generasi penerus untuk bangsa dan negara ini nanti mulai sekarang biar paham lah apa namanya korupsi itu ya. Ya, di sini termasuk Nganjuk ya, ini secara umum dulu ya. Nganjuk itu kota kabupaten yang paling korup se-Indonesia. Apa sebabnya? 3 bupati dicokok di OTT gara-gara korupsi. Jadi benar-benar Nganjuk ini kota yang paling korup se-Indonesia. Ya, pertama Pak Bupati Sutrisno, kedua Bupati Taufikur Rahman, ketiga Bupati Nopi, ya. Kenal kan? Itu semua dipenjara gara-gara korupsi. Jadi saya juga ikut dropnya waktu itu. Ya. Makanya ini Nganjuk kedepannya supaya lebih bagus, lebih baik. Jangan sampai korupsi itu menjadi ranking nomor 1 se-Indonesia. Paham ya? Ya. Karena digerogoti oleh maling-maling para koruptor. Pernah lihat di TV namanya uang triliunan sampai pernah kan? Yang tertangkap itu yang belum yang tertangkap semakin banyak. Jadi negaramu ini padha dijajah oleh bangsanya sendiri. Paham? Padahal dulu berdarah-darah untuk Indonesia menjadi merdeka. Tapi setelah merdeka justru sekarang jadi dijajah oleh bangsanya dewi. Para pejabat-pejabat koruptor sekarang nilainya triliunan. Jadi mudah-mudahan nanti dengan generasi yang akan datang, sampai nanti kan saya sudah tua meninggal sampai menjadi yang jadi puncuk pimpinan. Eling-elingin besok ya, bahwa korupsi itu sudah haram, gitu, sudah istilahnya merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi sekarang itu gak duwe isin. Contohnya Bupati Nganjuk tadi. Yang satu ditangkap gara-gara korupsi, yang kedua ditangkapnya korupsi kan gak wedi, nah ketiga pisan Bupati Nopi. Nah, inilah jadi wong ini korupsi wis gak wedi di penjara. Eleng-eleng wis metut sik mangga sugih, paham? Makanya keluargane sampean besok nek pilih calon bupati apa calon DPR, pilih wong sing bersih. Duit-duit ditampa ae, paham? Tapi nyoblos wong sing bener-bener bersih yang mau memperjuangkan rakyat. Sekarang ini DPR mulai daerah sampai pusat. Mergo dhisik hak suaramu sudah dibeli. Ya wes, jangan harap Indonesia bebas dari korupsi. Paham? Akhirnya calon-calon DPR, MPR
tugasnya ini sudah memperjuangkan rakyat, golek duit kuliah. Jadi ada pelanggaran pemerintah korupsi kayak apa merem matane, paham? Ya ini awalnya dari rakyat sendiri. Kenapa kok belum dibeli? Ya wes, kalau tak tuku kok ya apa seperti itu, ya. Jadi ngeri banget korupsi di Indonesia, benar-benar sudah stadium 4 angel. Jadi saling melindungi, ya. Jadi hukum bisa dibeli. Eleng-eleng lu tanggung tuku, hukumannya soringan. Sekarang itu ada yang korupsi 274 triliun, ya. Orang satu itu padahal haknya rakyat sebenarnya, bukan haknya koruptor. Karena Indonesia gagal ini, gagal pun presiden dulu 10 tahun Jokowi Widodo ini gagal mensejahterakan rakyat itu karena apa? Dikorupsi. Hak rakyat kudune kanggo kesejahteraan rakyat, dipek kanggo pejabat ini. Jadi kanggo pejabat dan kelompoknya pejabat itu sendiri. Sulit diberantas, tapi ya dilaporkan nang pengadilan tuh ya hakimnya ditutup. Akhirnya kan cuma diputus ringan. Seharusnya undang-undang tipikor yang dulu nomor 31 tahun 1999 sudah diganti undang-undang nomor 20 tahun 2001. Hukumannya dirubah seperti negara Cina hukumannya hukum mati, hukum tembak biar ada efek jerah. Tapi karena apa? Dari pihak pembuat undang-undang itu maling kayak DPR. Artinya untuk aset itu, penyitaan aset para pejabat yang korupsi sampai sekarang tarik urut tidak disahkan undang-undang anti korupsi itu tadi, penyitaan aset dari para koruptor itu, ya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya pendidikan anti korupsi ini sampai benar-benar paham, ngerti? Oh, ternyata korupsi seperti ini dampaknya luar biasa. Sampai sebenarnya juga korban dari korupsi. Kudunya sesuai dengan kekayaan Indonesia. Satu kepala itu kalau tidak dikorupsi mendapat 20 juta per bulan. Enak kan kalau mendapat jajaran menang agaknya berjaya seperti itu. Tapi nyatanya galih malah terbalik, malah diperes pajak yang cilik-cilik ini mas wajib pajak. Semua kena pajak, sampai belanja di Alfamart, Indomaret kena pajak, mangan di restoran kena pajak, parkir kena pajak, sehingga kena pajak waktu sampai bernapas kau, paham? Seperti inilah. Jadi dari hasil pajak urutan rakyat ini dikorupsi, nggak jelas duitnya. Paham ya? Jadi pas ke depan saya itu ketua LSM Mapak, masyarakat peduli anti korupsi Nganjuk. Saya salah pendiri ini Sipulamu itu saya. Paham? Jadi mulai tahun 2008 sampai 2011 baru bisa digunakan. Daerah waktu tahun 2008 itu tidak mau, tidak ada anggaran untuk membangun SMK Negeri 1 Tanjung Anom. Karena waktu itu di rapat musyawarah kecamatan, dewan-dewan itu dari Bapeda itu mengatakan untuk kecamatan Tanjung Anom itu belum layak untuk didirikan sebuah SMK negeri di Tanjung Anom. Saya nggak mau waktu itu, tak tahu jodosan. Ujung ngentai wong Tanjung Anom, wong Tanjung Anom yang jagoan.
coba dirikan sebuah SMA negeri Tanjung Alon. Negara muridnya ketok guruku. Seperti itu. Akhirnya saya terlecut kulit proyek di Jakarta sana. Bener. Jadi ini mulai berdiri kulit proyek di Jakarta. Yang tipikannya tanah kabeh aku. Paham? Ini sejarah, ya, nggak bisa dipungkiri. Jadi di sini berdarah-darah untuk mendirikan sebuah SMA negeri sini. Dintai kalau kabupatennya dintai. Seperti itu sejarahnya SMK negeri Tanjung Alon itu. Ternyata sekarang benar-benar top, marco top. Oke? Jadi permintaan saya, tolong yang masalah yang sudah saya uraikan tadi, ya, laksanakan dengan baik. Nah, ulangan yojo nyontek, ya, bolos sekolah itu merugikan diri sendiri sampean. Saya percaya kalau sampean disiplin bener, sebenarnya nggak ada kesulitan sekolah itu. Waktu itu digunakan, benar-benar digunakan. Tapi nyatanya sekarang lebih penting HP ini daripada belajar. Benar? Itulah dikurangi lah. Jadi main HP dikurangi. Kalau ada tugas sekolah segera dikerjakan. Kecuali kalau sudah selesai sampai main HP gak apa-apa, ya. Untuk ukuran kesuksesan sampai ke depannya, pertama harus disiplin tadi, ya. Benar-benar disiplin menggunakan waktu. Diberi tugas sak geleme dhewe pun harus ambil waktu yang mepet. Bingungi. Ya, ini sebenarnya berat orangnya tergantung sampean sendiri. Paham? Kalau memang benar-benar dikasih tugas oleh sekolah segera dikerjakan. Ojo buat tunda-tunda, kok nek tugasnya lah. Stres dhewe. Paham? Jadi saya itu latar belakang saya guru. 40 tahun saya mengabdi jadi guru. Ke depan itu semakin parah, ya. Adanya pendidikan anti korupsi seperti itu. Jadi anak-anak mulai sejak dini sudah diberi pelajaran anti korupsi, ya. Karena korupsi itu bisa meluluhlantahkan perekonomian di Indonesia, ya. Contoh saja ini korupsi yang sekarang ada di Indonesia ini. Bayangkan seandainya tidak dikorupsi oleh tambang nikel, tambang minyak, tambang batu bara, tambang emas, itu kalau benar-benar dikelola, benar-benar tidak ada korupsi, sampai loh tiap kepala itu mendapatkan gaji 20 juta per bulan. Tiap kepala, karena dikorupsi akhirnya negara ini sudah bangkrut. Jadi kas negara sekarang itu kosong. Utang nyaur utang, negara nyaur utang sing dikorupsi setiap tahun jatuh tempo 800 triliun. Tiga nyaur bunga utang tok 600 triliun. APBN minus defisit. Paham? Defisit minus gak duit, malah tekor. Pendapatan karo dengan yang dikeluarkan lebih banyak yang dikeluarkan. Terus akhirnya apa? Dari pemerintah 82% APBN itu diambilkan dari pajak rakyat. Rakyat miskin, orang peduli rakyat miskin, akhirnya tetap dipajai. Inilah bahayanya korupsi seperti ini. Makanya sampai sejak dini ini, ya, harus paham, harus ngerti. Oh, korupsi ternyata seperti ini.
Sekarang itu carut-marut perekonomian di Indonesia, sulit untuk diberantas karena sudah mulai dari bawah sampai dari kepresidenan sana itu dikorupsi. Nah, padahal negara Indonesia itu kembang lipat loh jinawi. Jujur, 1, 2, peduli, 3, mandiri, 4, disiplin, 5, tanggung jawab, 6, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Ya. Nah, untuk yang di sekolah, jadi contohnya apa korupsi itu? Contoh yang pertama, mencontek, ngerpek, paham? Ya, itu justru akan merugikan diri sendiri dan nilai apik ngerpek. Dan itu bentuk salah satu bentuk korupsi di sekolah, paham? Seperti itu, nyontek, ngerpek. Terus yang kedua, bolos sekolah, paham? Bolos sekolah itu yang rugi sampai sendiri. Karena apa? Jadi tanpa izin dengan guru. Contoh lagi, misalnya sampai dititipi samu koncone, wong tuane, dan koncone ya koncomu, tapi pengembaliannya gak mau balik no sing ngene wong tuane. Nah, ini termasuk juga korupsi, paham ya? Kantin kejujuran. Nah, biasanya kantin sekolah itu ngasuh kan wakeh murid-murid pada jam istirahat. Nah, upamanya mangan jajan telu, ngomongnya loro, paham? Itu juga termasuk korupsi. Contoh-contoh korupsi di sekolah seperti itu. Misalkan uang ekstrakurikuler kan bayar sekolahan, duitnya buat tekno. Nah, itu juga termasuk korupsi, ya. Korupsi yang ada di sekolahan. Jadi seperti itu untuk masalah korupsi di sekolahan, ya. Terus yang lagi yang jujur. Jadi murid itu harus jujur, berlaku jujur, apa adanya. Jadi apa yang dilihat, apa yang dialami, itu harus dikatakan jujur. Sedangkan peduli membantu teman-temannya yang istilahnya ada kesulitan, itu masuk peduli. Mandiri, jangan menggantungkan kepada teman-temannya atau orang lain. Jadi harus kita kerja benar-benar mandiri. Disiplin. Nah, ini yang disiplin ini paling penting banget untuk siswa-siswa yang baru masuk di SMK Negeri 1 Tanjung Anom ini. Ya, misalkan dalam satu hari satu malam berapa jam? 24 jam. Nah, kalau kamu diberi tugas oleh sekolah, oleh guru, santai, alam ada sih, urung waktunya urung notok aja, penting main HP aja. Nah, seperti ini. Nah, bareng nyediain lagi bingungi. Ini berarti sampai kurang disiplin. Jadi kalau diberi tugas oleh sekolah harus kita kerjakan, segera dikerjakan, jangan ditunda-tunda lagi. Karena apa? Disiplin itu merupakan pijakan untuk sukses ke depannya.
sampai sekolah gladu sak dhewe kedepannya juga seperti itu. Tapi kalau disiplin benar sampai menghargai waktu, nah, itu nanti menjadi anak yang jempol benar. Paham ya? Tanggung jawab. Jadi sampai kalau diberi tugas di sekolah harus tanggung jawab benar, harus dikerjakan. Itu semua tanggung jawab itu seandainya ada masalah, sampai harus mempertanggungjawabkan apa yang sampai perbuat. Paham ya? Kerja keras. Kerja keras itu maksudnya kita harus sekolah itu harus semangat belajar. Ojo belajar kayak ulangan toh. Paham ya? Sederhana. Maksudnya apa sederhana itu? Misalkan untuk pakaian, biasanya untuk anak perempuan ini sederhana, nggak usah berlebihan. Kalau pakaian gendangnya dipakai, kalau dipakai, nah ini namanya sederhana. Jadi nggak usah pakai aksesoris yang benar-benar. Selamat sore Pak Bri. Ada acara Bapak di SMK Negeri 1 Tanjung Anom nih Pak. Tadi saya diundang sebagai untuk narasumber untuk mulai baru ini sebagai narasumber anti korupsi. Jadi memang korupsi sudah ditangani oleh aparat penegak hukum, tapi memang harus mulai PAUD sampai perguruan tinggi. Jadi pendidikan anti korupsi harus segera ditanamkan sampai sekarang. Jadi kalau untuk SMA kelas 10 ini tentang masalah kejujuran, disiplin, tanggung jawab itu termasuk harus ditanamkan kepada murid-murid baru ini. Jadi nanti hasilnya juga bagus, mereka paham benar dampak dari korupsi itu bisa menurunkan negara. Jadi tadi sudah saya tanamkan seperti itu. Di korupsi di Indonesia sudah secara penyakit kanker itu sudah stadium 4, sudah sulit untuk diobati karena para pejabat itu bukan maling. Bayangkan negara Indonesia ini gemah limpah original, tapi ternyata hasil dari tambang emas, minyak, nikel, semuanya itu batu bara, mana duit ini lagi mana nih? Sedangkan sumber dari APBN 82,9 itu berasal dari pajak, males rakyatnya. Dan ternyata dalam prakteknya sekarang itu korupsi sudah nilainya sudah ratusan triliun. Bayangkan yang sudah ditangkap-tangkap duit negara cuma begini, belanjaan para pejabat, hukum tidak ada manfaatnya sama sekali, tumpul tiga nek bundanya modal saling melindungi para maling, para bajingan, tengik ini koruptor ini sini enak cuma dihukum ringan, metujik suge, mereka tidak berisik belas sama sekali. Dan makanya dengan adanya pembekalan anti korupsi mulai baru SMK Negeri 1 Tanjung Anom ini kita tanamkan sejak dini. Jadi biar benar-benar masyarakat anak tadi ngerti benar, antusias benar dengan penjelasan saya. Berarti responnya pada murid-murid juga bagus Pak ya? Iya benar. Jadi mereka baru tahu ternyata seperti ini ya korupsi bisa meluluhlantakkan perekonomian Indonesia. Karena apa? Karena kasus korupsi. Korupsi selama masyarakat haknya masih bisa dibeli, jangan harap korupsi itu bisa berhenti. Nah, inilah, ini semuanya sudah pejabat-pejabat tinggalnya memikirkan rakyat yang miskin. Mereka yang mencari keuntungan pribadi, memikirkan nasibnya sendiri dengan golongannya. Rakyat yang jadi korban. Makanya pendidikan anti korupsi mulai PAUD harus sudah ditanamkan.
biar nanti ngerti lah dampak dari korupsi itu anak tahu. Selama ini kan belum maksimal. Ini makanya pas timingnya pas di murid baru, jadi mereka diberi bekal bahwa seperti inilah namanya korupsi. Jadi dampak dari korupsi seperti ini. Terus harapannya Mbak Pri kepada dunia pendidikan khususnya di SMA atau SMK ini Pak? Ya, ini paling enggak dengan adanya ini mereka tahu inilah korupsi. Kedepannya mereka biar bisa berubah, ada ngerti pendidikan anti korupsi harus segera ditanamkan. Ada kalau perlu dibuatkan mata pelajaran anti korupsi, karena Indonesia sudah parah korupsinya, termasuk nomor 5 dunia korupsi. Sudah lantak perekonomian Indonesia, APBN minus. Jadi semua utang negara 800 triliun jatuh tempo, bunga utang tok 600 triliun, bunga utang tok TUJ anak ini untuk bayar 800 triliun, 600 triliun bunga utang tok, duit utang. Jadi Indonesia ini agak berduit minus APBN ini. Bayangkan nasibnya rakyat ke depannya sampai proses korupsi segera ditangani. Seharusnya undang-undang tipikor dirubah, masalah hukum harus dihukum mati seperti Cina, Korea. Jadi nggak usah kita ham telan encong. Jadi koruptor yang di atas 1 miliar didor, selesai urusan. Contohnya sekarang ini tarik urut masalah pengesahan perampasan aset. Ya jelas nggak mungkin DPR mau maling DPR. Padahal dilihat dulu nih ini kudune DPR dinepalkan, harus segera disahkan undang-undang perampasan aset itu. Jadi gak ada efek jerah. Saya setuju undang-undang anti korupsi segera disahkan, dirubah, hukum mati, hukum tembak, hukum gantung. Itu baru nanti ada efek jerah. Selamat sore Mbak Aisyah. Selamat sore Bapak. Ya, bagaimana Pak tanggapannya tadi kan ada pemaparan pembekalan sama Ketua LSM Pak Kabupaten Nganjuk Pak. Bagaimana? Sangat keren dan bagus karena dapat memotivasi siswa serta meningkatkan kesadaran akan tindakan korupsi dengan baik. Selain itu menurut saya penyampaiannya juga keren sekali sih Bapak, sangat relate dengan keadaan sekarang gitu loh. Oh, sangat relate gimana Ya maksudnya? jadi mudah ditangkap dengan generasi muda itu kayak mudah paham gitu loh Pak menurut saya. Berarti bisa dipahami ya untuk Siap, bisa, pemaparan. Bapak. Terus pendapat Anda sendiri terkait anti korupsi bagaimana? Menurut saya tindakan korupsi ini sangat baik ditanamkan sejak dini karena melatih kejujuran, tanggung jawab sama kedisiplinan mungkin. Bisa ditambahkan Mbaknya? Mungkin kalau anti korupsi itu sekarang kan banyak banget yang korupsi. Jadi kalau misalnya generasi muda sudah mulai menanamkan anti korupsi, mungkin generasi emas itu bisa segera tercapai gitu Bapak. Ya. Generasi emas biar segera tercapai. Ya. Itu kalau sudah tidak ada korupsi maksudnya. Ya, benar sekali Bapak. Terus untuk sekarang ini bagaimana tanggapannya terkait korupsi yang ada di negara kita ini Mbak? Mungkin sangat buruk sekali karena banyak yang belum sadar akan tanggung jawabnya yang diemban. Jadi mungkin bisa terpengaruh terhadap hal-hal atau tujuan mereka. Gitu. Selain itu juga banyak sekali orang-orang yang masih sangat Tergiur mungkin. tergiur dan juga menyepelekan tentang korupsi. Jadi kayak nggak pernah aware gitu loh. Terus Dan untuk kurang tersosialisasi mungkin di lapisan tertentu. terus untuk hukumannya bisa untuk diusulkan atau menurut jenengan gimana hukuman korupsi gitu? Kalau menurut saya pribadi, seharusnya hukumannya lebih tegas ya, karena kalau di Indonesia tuh hukumannya kayak cuman gimana gitu, kayak kurang tegas gitu sih Bapak. Iya, karena hukum di Indonesia itu mungkin sedikit lemah ya. Iya. Banyak juga rakyat kecil tuh yang Ditindas ya, bahkan kurang berani untuk speak up karena adanya kayak ancaman atau apa gitu. adanya juga kata-kata yang menyebar hukum Indonesia bisa dibeli, dan itu menurut saya juga relate juga sih.
Berarti untuk hukumannya setuju misalkan dimiskinkan atau di hukuman mati bagaimana? Iya, sangat setuju sekali Bapak. Karena mungkin ada yang dirugikan oleh pihak tertentu dan mungkin hukumannya kurang setimpal kalau harus dibayar nggak sih? Ya, jadi banyak orang tuh yang menyebarkan korupsi tau US gampang lah hukumannya ngaruh ringan nih. Iya. Biarnya lebih dipertegas lagi sih Pak untuk hukumannya. Ya. Ini kelas berapa Mbak? Siap, saya dari 10 provi. Saya juga dari 10 provinsi Bapak. Di SMK Negeri 1 Tanjung Anom ya? Iya. Rumahnya juga Tanjung Anom sini atau? Saya rumahnya di daerah Kecil Bapak, Meranggot. Ujung Kendil Ronggot. Iya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Mandari Sekolah Jadi Suara. Saya merupakan siswa SMP yang dulunya menjadi duta anti korupsi di lingkungan sekolah. Prambon yang sekarang menjadi siswa SMK kelas 10 provinsi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum